Shalom Aleihim, Bisem Yeshua HaMashiach, salam sejahtera di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Saya Pendeta Henry Tandianta, Master of Bibliology Study. Sebelum memulai, saya akan kembali mengingatkan, cek fakta. Bapa bukan Allah, Bapa tidak pernah disembah, ya. Tetapi oleh gereja-gereja Nasrani di luar sana, Bapa yang bukan Allah disembah, ditinggikan, dimuliakan, diagungkan sebagai Allah. Sedangkan Yesus Kristus yang benar-benar Allah sejak dari sebelum segala abad, Dialah Sang Pencipta itu sampai sekarang, sampai selama-lamanya. Yudas 1 ayat 25. Yesus yang Allah yang benar ini justru dihujat, direndahkan hanya sebagai anak, hanya sebagai putra, dan ditolak sebagai satu-satunya Allah yang benar. Cek saja. Saya Pendeta Henry Tandianta, Master of Bibliology Study. Judulnya begini, bersyukur pastor jalanan dibekukan. Bapak Ibu Saudara, saya adalah orang yang dari sejak awal saya mengatakan ini hipnotis mesmerism. Kalau aparat tidak tahu hipnotis mesmerism secara garis besar, klik saja di Google. Ya. Hipnotis mesmerism itu sudah ditawarkan kepada para pendeta-pendeta, itu bisa dipelajari, semacam ada kursusnya. Mengapa pendeta ditawari hipnotis mesmerism? Biar kelihatan sakti. Tepuk-tepuk orang pada terhipnotis. Rasa sakit bisa hilang. Ya, rasa sakit bisa hilang, itu hipnotis mesmerism. Kalau tahap awal itu cuman bisa bikin roboh seseorang dari jarak kurang lebih 1 meter lah, ya. Tetapi kalau makin ilmunya makin tinggi, itu bisa tepuk-tepuk, ya toh, ditepuk-tepuk, lalu jangka waktunya 1 minggu, ya. 1 minggu itu paling tinggi hipnotis mesmerism itu daya magicnya itu 1 minggu, ya. Ya, itu ciri khasnya ditepuk-tepuk. Anda kalau datang terus ditepuk dalam nama Yesus, nah, comot-comot nama Yesus. Perhatikan baik-baik ya, kenapa saya dari awal pun saya menolak seperti ini. Perhatikan Bapak Ibu Saudara, Yesus memerintahkan yang penting itu apa? Penginjilan. Ya, bahwa mujizat kesembuhan itu ikutan. Ya, di dalam Markus 16 ayat 17 ayat 15 dulu, beritakan Injil kepada semua makhluk. Yang dimaksud semua makhluk itu manusia di seluruh bumi, segala bangsa, bukan menginjili binatang, ayam diinjili, ya. Ya, jangan mampet lah ya. Ya, jangan primitif banget cara baca Alkitabnya ya. Jadi beritakan Injil ke segala makhluk. Nanti ada di ayat 17, Markus 16 ya, 17-18, tanda-tanda ini menyertai orang percaya. Nah, pastor jalanan itu lebih mementingkan pamer hipnotis mesmerism, dibungkus dengan sebut-sebut nama Yesus. Bapak Ibu Saudara, hipnotis mesmerism itu enggak sebut nama Yesus pun bisa. Saya ulang, tanpa menyebut nama Yesus saja bisa. Lalu ini bikin gaduh, ya. Orang berjilbab, ya. Itu kira-kira gimana itu, Pak? Kalau orang berjilbab kan cari kesembuhan. Salah. Yakin itu ada unsur penginjilan di situ, penginjilan yang salah, ya. Mestinya kalau kamu mau kesembuhan ilahi, kamu dalam gedung aja, ya, dalam gedung aja, tidak usah pamer, ya. Ya. Perhatikan baik-baik pastor jalanan, perhatikan baik-baik kata-kata saya. Ini penyembah Bapa. Teriak-teriak, in the name of Jesus Kristus, be healed. Dalam nama Yesus sembuh. 5 menit kemudian dia, ya Bapakku terima kasih. Waras enggak? Son, ya. Ini persis menggenapi, aduh saya agak lupa ya.
Gini, ada orang yang bukan murid Yesus, ya toh. Tuhan, Yesus guru, ada orang bukan murid kita tapi dia mengusir setan demi namamu dan sembuh. Lalu kami cegah. Yesus bilang apa? Tidak usah kamu cegah, karena orang yang melakukan kesembuhan dalam namaku tidak mungkin pada detik yang sama dia menghujat aku, tidak mungkin, atau menyangkal atau apa ya kata-katanya ya, menyangkal atau menghujat begitu ya, tidak mungkin. Tunggu 5 menit, nanti dia masuk kamar. Tadi dia teriak-teriak dalam nama Yesus, entar masuk kamar tiba-tiba dia, ya Bapa terima kasih, ya, menyembuhkan dalam nama Yesus, terima kasih ke Bapa. Ya, ini pastor jalanan tidak penting memberitakan Injil karena dia tidak tahu Injil itu apa. Ya, Injil yang harus diberitakan adalah Yesus Kristus, Injil Kristus, Galatia 1 ayat 7. Pastor ini memberitakan Injil lain. Injil lain itu Bapa yang masih menyembah kepada Bapa, Yesusnya masih fisik manusia, masih berambut gondrong, masih tangannya bolong. Itu namanya Injil lain, ya. Injil lain begini, pemberitanya, pendetanya, pastornya disebut terkutuk. Baca Galatia 1 ayat 8 dan 9. Terkutuklah yang memberitakan Injil lain. Beritanya Yesusnya bukan Kristus, Yesusnya bukan Allah, Yesusnya bukan Roh Kudus, Yesusnya bukan juru selamat yang harus Allah. Dia pelintir-pelintir, ya toh. Yesus cuma Tuhan, Allahnya masih Bapa. Itu terkutuk itu, ya. Oke, clear Bapak Ibu Saudara. Jadi kita bersyukur, ini bukan soal kebencian ya. Bapak Ibu Saudara bikin gaduh. Orang-orang muslim udah komplain loh, Pak, itu orang-orang berjilbab itu kesembuhan jalanan itu bagaimana Pak? Yaitu sebenarnya secara terselubung menginjil kepada orang-orang yang sudah beragama, tidak boleh. Ya, beda dengan HTD. HTD melaksanakan tayangan YouTube begini yang jumlahnya 3.500-an ya. Saya sudah menobatkan orang dari luar Kristen berapa? 197 orang, sudah di cross check. Bener ini. Apakah saya menginjili langsung? No. Mereka dengerin tayangan dan itu haknya dia. Ya, haknya dia untuk dengerin tayangan. Saya tidak pernah maksa-maksa dan saya tidak kenal. Lalu Roh Kudus menjamah, wah ini bener ini HTD ini. Bener ini, ya. Lalu dia tobat, ya. Kami sudah membaptis 979 orang selama hampir 4 tahun. Kamu cari di gereja di seluruh Indonesia, tidak pernah ada kurang dari 4 tahun bisa membaptis hampir 1.000 orang. 197 diantaranya, hampir 200 dari orang-orang keyakinan non-Kristen. Ya, daripada kamu keluar-keluar kayak begitu ya. Bagaimanapun juga ajaran itu kalau palsu tetap aja palsu. Ya, beritamu palsu itu tetap palsu. Ya, kamu bungkus pakai hipnotis, mesmerism, pakai apa itu namanya? Tepuk-tepuk ya toh, dalam nama Yesus, dalam nama Yesus, ya. Ya, kita bersyukur ya aparat peka. Saya mau kasih info Pak, ada 2 lagi yang bikin heboh ini Pak. Yang satu namanya manuk berbulu Pak. Ya, segera dilacak ini orang. Satu lagi sop katul Pak. Manuk berbulu, sop katul, lalu bir pletok Pak. Ya, bir pletok ini juga bikin heboh melulu ya. Dia nyerang-nyerang ke keyakinan lain. Sekali lagi, semua Nasrani pikirannya seperti itu Pak. Itu bukan orang Kristen. Nasrani penyembah Bapa pikirannya seperti itu Pak. Jelek-jelekin agama lain, bikin tayangan-tayangan hoak. Ada ustadz seolah-olah ustadz, tobat ya toh. Manuk berbulu, sop katul sama bir pletok Pak. Ya. Ini istilahnya pendeta HTD ini. Ya, segera di itu Pak, karena itu bikin gaduh Pak. Terus Saifuddin Ibrahim mudah-mudahan nanti turun dari pesawat benar-benar ke Bareskrim ya. Bareskrim Polda ya namanya ya, Polda Metro Jaya ya, Bareskrim. Kemudian mentornya Pak ditangkap Pak, ya, karena ini bikin gaduh terus. Mentornya masih gereja mentornya ini Pak. Semua itu Pak yang saya sebut tadi Pak, yang mel pletok ya, manuk berbulu, sop katul, ini bernaung di bawah gereja yang sama Pak. Ya, bahaya Pak. Kalau Saifuddin Ibrahim
MKC kita sebut ini orang-orang berbahaya, mentornya tangkep Pak. Ya, gerejanya bekukan, sinodenya bubarkan. Mesti begitu Pak. Ya, ya saya bukan apa-apa ya. Memang Indonesia harus damai dan aparat harus peka Pak. Ya harus peka ya. Sudah ribuan tahun loh Pak. Seperti ini Pak kegaduhan. Cuman sekarang eskalasinya meningkat karena dengan teknologi digital ya mudah diakses. Lalu eskalasinya meningkat seperti itu. Ya kegaduhannya meningkat ya. Begitu ya Pak ya. Kita bersyukur ini bukan kebencian loh ya. Kita bersyukur bahwa pastor jalanan akhirnya dibekukan. Jangan nanggung-nanggung Pak, selamanya Pak. Dan jangan nanggung-nanggung Pak, gerejanya dibekukan, sinodenya dibubarkan. Mesti begitu. Ya. Karena ini pamer hipnotis mesmerism Pak. Ya kami bersyukur aparat akhirnya peka Pak. Kalau tidak tahu hipnotis mesmerism, klik di Google, di situ ada ya Pak ya. Itu saya itu dulu jagonya hipnotis mesmerism Pak. Saya belajar dulu Pak, tapi saya hanya belajar tidak saya praktekkan karena saya ingin tahu kok aneh ya pendeta ditawarin ilmu sihir. Tujuannya biar kelihatan sakti. Ya, misalnya saya ngomong nih, berembuslah Roh Kudus, wus, langsung pada rebah, Pak. Itu pendeta-pendeta di luar negeri, Pak, yang ngaku pendeta, Pak, yang ilmunya kayak gitu udah banyak, Pak. Dan semua akhirnya terkuak itu penipuan. Ya, saya juga tidak tahu kok pastor jalanan perlu sekian lama, ya, atau pindah-pindah tempat baru aparat merasa ngeh, ya merasa ngeh untuk akhirnya ya sudah dibekukan. Itu sudah bagus, selamat untuk aparat ya. Makin peka itu. Ada 3 lagi Pak ya, manuk berbulu, kemudian bir pletok, kemudian sop katul Pak. Ini juga bahaya Pak. Ini bernaung di gereja yang sama, bernaung di sinode yang sama dengan Saifuddin Ibrahim, dengan MKC. Ya memang itu gereja itu Pak, itu biang. Di luar-luar sana juga begitu Pak. Segala kegaduhan biangnya gereja ini Pak, sinode ini Pak. Ya, makanya saya menyarankan ya tangkep ya mentornya ya, bekukan gerejanya, bubarkan sinodenya. Mudah-mudahan aparat makin peka ya. Wewenangnya masing-masing. Ya ada wewenangan Kementerian Agama, ada wewenang dari pihak aparat ya. Aparat penegak hukum. Indonesia harus damai Bapak Ibu Saudara. Ya ini sudah era canggih Pak ya. Sudah era canggih, akses itu mudah sekali. Jadi segala potensi pemecah belah itu eskalasinya meningkat, mudah diakses, lalu mudah sekali tersebar. Jadi kami berterima kasih. Aparat harus makin peka Pak. Mana yang menyuarakan kebenaran dan mana yang tipu-tipu. Gitu loh Pak. Ya, karena mayoritas pendeta itu mohon maaf ini tipu-tipu Pak. Tipu-tipu ya, tidak pakai ayat, tidak berdasar ya, tetapi membuat pengajaran-pengajaran dulu yang bikin heboh kan bahasa roh Pak, tapi sudah nggak ada sekarang ya. Pendetanya udah ngeper itu dedengkot bahasa roh, kemudian Pentakosta dibagi-bagi, yaitu gara-gara tayangan saya Pak ya, gara-gara tayangan saya. Tak tantang itu pendetanya, kalau kamu bisa menunjukkan Pentakosta itu hari rayanya orang Kristen, mau minta apa? Ya lalu bahasa roh yang saya plesetkan, sikara lama raba-raba, lama-lama enak juga, makin diraba makin terasa. Akhirnya itu nancep dan itu tersebar ke seluruh Indonesia. Lalu mereka sadar, sekarang mereka tidak lagi memakai bahasa roh raba-raba. Itu tidak alkitabiah. Lalu mereka mengubahnya glory, haleluya, puji Tuhan. Seperti kami juga kalau memuji Tuhan seperti itu, glory, haleluya. Ini jelas ngomongnya, glory, haleluya, segala hormat, kemuliaan untuk Yesus Kristus. Jelas, bukan sandalawas, barang bekas. Bukan seperti itu sudah ngilang Pak. Dulu dia juga bikin heboh. Ya. Sekarang tinggal 3 Pak ya, bir pletok, sop katul, manuk berbulu. Kalau ini dengan gerak cepat gitu, polisi maksudnya aparat makin peka gitu, saya rasa damai Indonesia Pak ya. Saifuddin Ibrahim mendarat buru-buru Pak, terus mentornya Pak ya, yang cengenges itu jangan didiamkan saja Pak. Ini bikin gaduh, lebih gaduh dari MKC loh Pak ya. Kita bersyukur ada Bapak Menko Bapak yang dari Madura ya,
Pak Menko Mahfud MD pada waktu yang tepat, ya, sesuai kewenangan beliau, ya, dia katakan jangan main hakim sendiri, serahkan kepada aparat. Itu tepat, Pak, waktunya tepat dalam posisi sebagai kewenangan yang tepat. Karena Menko, ya, seorang Menko tentu saja di atas menteri dong. Kalau Menko itu di atas menteri, di atas yang sejajar menteri. Jadi ketika beliau pada waktu yang tepat ini meredam, Pak. Tadinya, Pak, saya waduh, saya sudah berpikir ini bakal chaos ini, ya. Soalnya masalah Al-Qur'an, Pak. Al-Qur'an. Saya ini pendeta Kristen dulu, ya. Saya pendeta Kristen, ya. Kristen sejati tanpa reserve saya ini, ya. Ya, bukan kayak kalian semua yang bupa bapak Nasrani sesat berkedok Kristen. Enggak, saya Kristen sejati, penyembah Yesus Kristus. Bayangkan, Pak, Al-Qur'an dihujat, ya toh. Kemudian apa? Allahnya ditantang lagi. Allahnya orang Islam ditantang, ya toh. Kalau Allahmu itu ada, ya, ini Saifuddin Ibrahim ngomongnya, ya. Apa itu? Namanya itu azab saya sekarang. Kalau Allahmu tidak bisa menghazab saya, berarti Allahmu tidak ada. Ini, Pak, ya, ini bisa bikin marah kalau tidak diredam oleh seorang Menko Mahfud MD. Terima kasih Pak Menko, ya. Saya tadinya sudah waduh, ini bakal luar biasa. Belum pesantren di namanya dicemarkan, malah terakhir MUI. Kemudian sebut-sebut pejabat-pejabat, mulai dari ditantang berkelahi sampai mantan pejabat pun disebut-sebut, ya. Bapak Ibu Saudara, kalau Saifuddin aja kayak begitu, mentornya kayak apa, Pak? Kita berpikir sederhana. Mentornya yang cengenges ini biang semuanya, Pak. Mulai dia memfasilitasi sana sini, ya. Jadi tangkap nggak? Tangkap, Pak, ya. Aparat harus peka, Pak, ya. Karena Saifuddin Ibrahim ini bahaya, MKC juga bahaya. Ada lagi muncul, ya, manuk berbulu, sop katul, ya, kemudian bir peletok, Pak, ya. Ini semua bernaung di bawah gereja yang sama, ya. Kalau kita nggak peka, Pak, mereka masih cengenges, Pak. Hari ini masih memproduksi konten-konten yang memprovokasi, gitu. Memprovokasi. Coba bayangin, Pak, kalau misalnya mantan pemimpin pondok pesantren tobat terima Yesus, padahal itu karangan dia, orangnya disetting aja, ya, bukan mantan. Saya termasuk yang ditawarin dulu, Pak. Pak HTD mau nggak gitu? Ya nggak mau saya mah, ya. Saya tidak bangga karena saya mantan dari agama non Kristen jadi Kristen. Bukan itu kebanggaan saya. Kebanggaan saya karena saya menyembah Yesus Kristus, satu-satunya Allah yang benar. Dulu agama yang sudah saya tinggalkan, lalu saya menjadi Kristen. Bukan itu kebanggaan saya. Yesusnya yang saya banggakan, karena saya menyembah Allah yang benar, Allah segala masa, ya. Saya sangat menyesal karena 35 tahun disesatkan oleh Nasrani, ya. Nasrani yang Allahnya bukan Yesus Kristus, yang hobinya bikin gaduh kayak gitu. Baik, padat, singkat, dan clear. Ini bukan bicara soal kebencian atau apa, tapi kita mau meluruskan, ya. Kita bersyukur bahwa pastor jalanan akhirnya dibekukan. Jangan cuma sementara, Pak, selamanya, ya. Segala hormat kemuliaan untuk Yesus Kristus, satu-satunya Allah yang benar. Kita Indonesia, kita Pancasila, toleransi harus, keberagaman wajib disyukuri, bersahabat dengan beda iman itu bisa. Saya pendeta Kristen sejati, Pak. Saya bukan pendetanya orang Islam, bukan, ya. Yang suka ngomong kayak begitu, sini, ya, bicara sama saya, ada nomor HP saya, ya. Kalau Henry Tandianta itu begitu, ya. Ya, jangan sampai Indonesia gaduh melulu oleh ulah-ulah kalian, ya. Kalian umat-umat Nasrani, ya, yang bertopeng Kristen padahal kamu bukan Kristen, kamu Nasrani sekte itu sama dengan sesat, sama dengan bidat. Jadi yang mengatakan Nasrani sesat, Nasrani sekte, Nasrani bidat bukan Henry Tandianta, tetapi ayat Alkitab. Ya, kalian nggak bisa lawan kalau ayat Alkitab. Kisah Para Rasul 24 ayat 5. Sedangkan Kristen itu ada 6 ayat. Salah satunya Kisah Para Rasul 11 ayat. Baca saja ayat 20 lalu ayat 26, ya.
Tetap bersama saya Pendeta Henry Tandianta MBS. Kita Indonesia, kata Pancasila ya, harus saling menghormati, saling menghargai, jangan hujat, jangan caci maki ya. Haleluya, amin.